Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mewawancarai yaitu anak kelas 3 SMA yang dimana kami akan membahas nanti apakah mereka sudah siap untuk kuliah offline nanti. Nah, sebelum kita wawancara nih sama anak-anaknya nih, perkenalkan dulu, saya Firdan Saputra dan rekan-rekan saya. Saya kan Anissa Faza. Dan saya Muhammad Ivanur Ramadan. Dan saya Fitria Salsabila. Nah, di sini kami akan menginterview kurang lebih 5 orang anak yang nantinya akan kami tanya-tanya seputar kuliah offline. Ya udah, yuk kita panggil aja anaknya. BTW dari Mungkin mana aja nih? Sukma, dari Fauzan. Bening, coba mulai perkenalan dulu coba. Bisa dimulai dulu. Halo. 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 Kenalin, nama saya Bening Sukma Dwinov, biasa dipanggil Bening, dari SMA Negeri 1 Sleman. Oh, Sleman. Slemannya mana nih? Slemannya Sleman di Sleman. Catur Harjo. Oh, Harjo ya. Kali. Kalau Mungkin Fauzan dari mana Fauzan? Fauzan, Tes masuk. masuk. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadhani, biasanya dipanggil Dani. Saya dari MA Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, dari anak Mualimin. Berarti ini lagi di asrama ya? Ya, lagi di asrama ini. Sudah offline Oke. beberapa. Sudah offline. offline, keren. Ya. Ini udah berlima ya? Mungkin Jidan bisa dibuka secara official. Atau Us, monggo. Mungkin sebelumnya buat Nindi, Putra, sama Zalia Sonia mungkin bisa on cam terlebih dahulu biar kita ngobrol-ngobrolnya lebih asik. Iya nih, mungkin. Oke, jadi teman-teman di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja, saling sharing aja. Jadi kami tuh pengen tahu nih, mungkin sebelum kita masuk kita perkenalan dulu ya. Dari Nindi lagi. Nindi dari mana asalnya, namanya? Perkenalkan, nama saya Nindya Rizda Maya, biasa dipanggilnya Rizda, dari SMA Negeri 1 Banguntapan. Oke. Kalau Putra? Salam kenal, Rizda. Halo Rizda. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan, dari SMA Negeri 1 Bangko, Riau. Oke. Oh, dari Riau. Putra. Halo Putra. Kalau ini Zalia Sonia sendiri? Perkenalkan, nama saya Zalia Sonia dari SMA 1 Bangko. Oke, berarti Halo, sama panggilannya siapa nih? Oke. Nah, jadi udah perkenalan nih. Mungkin dari kakak sendiri juga bisa nih. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Firdan Saputra, bisa dipanggil Kak Uus. Mungkin kakak-kakak lainnya boleh perkenalan. Oke, yang selanjutnya saya dari nama saya Muhammad Ivanur Ramadan, biasa dipanggil Jidan, panggil aja Jidan. Oke, saya Kania Anissa Faza, bisa dipanggil Kania. Oke, halo semuanya. Sebelumnya aku mau bilang makasih ya buat Bening, buat Dani, buat Tristina, buat Putra, buat Nindya, udah mau menjadi 5 dari sekian banyak orang yang bersedia untuk kami wawancarai. BTW, kalian bisa panggil aku Salsa ya. Salam kenal. Oke. Nah, ini kalian kelas 3 semua ya? 3 SMA ya? Iya, Kak. Nah,
kami pengen tahu nih, apakah nanti kan kalian setelah ini kalian akan masuk pada dunia perkuliahan. Nah, apakah kalian sudah siap untuk kuliah offline apa belum? Mungkin dari Bening dulu boleh. Kalau saya insya Allah siap. Oke, siap ya. Kalau dari Fauzan sendiri? Insya Allah siap. Oke, dari Putra? Siap. Dari Rizda? Insya Allah siap. Oke, kalau Nia? Insya Allah siap. Wah, keren nih. Siap semua ya. Nah, mungkin kami juga boleh tahu nih. Kalian sekarang ini kelas 3 SMA ini, itu kalian perkuliahannya, maksudnya proses belajarnya itu offline atau online di sekolah kalian? Offline, Kak. Oh, sudah di- Offline. Kalau si online Kalau Bening? ini udah mulai offline. Offline juga. Kalau Rizda juga offline? Ya, Rizda ini ada kendala sinyal ya. Kalau Fauzan sendiri juga offline ya tadinya? Sudah offline, Kak. Oh ya nih, Kak, saya mau tanya nih ya ke buat narasumber nih ya, coba ya. Ini kan tadi kalian ditanyain apakah udah siap kuliah offline. Nah, mungkin kalian udah siap semua, oke lah, pinter sih, jos, mantap. Tapi kalian udah ada gambaran nggak sih di dunia perkuliahan itu seperti apa? Mungkin kalian mau milih di universitas apa, atau nanti saya pengen masuk di universitas ini nih, saya pengen masuk di kampus ini, tuh ada gambaran nggak sih Kak? Sekarang coba dari Bening dulu. Gambaran umum ya paling tahu, cuman nggak mendetail sih. Pengen masuk mana nih kira-kira besoknya? Pengennya kalau nggak kedinasan mau ini psikologi di UNS. Oh, mantap. Buat Fauzan mungkin ada gambaran atau emang belum kepikiran? Sudah sih. Sudah. Saya insya Allah mau ke UNJ jurusan psikolog. Kalau ya nggak keterima ya ke UMY. Udah. Oh, UMY, mantap. Keren. Buat si Putra mungkin, kan sekarang lagi di luar pulau ya. Iya, Kak. Mungkin besok mau pengennya kuliah di mana gitu. Ada nggak sih gambaran gitu? Pengen kuliah, saya pengen kuliah di UGM, cuman kalau mengenai jurusan masih bingung. Oh, untuk jurusan. Emang kalau sekarang ambil jurusan IPA atau IPS nih? Apa, Kak? Kalau sekarang lagi sekolahnya nih lagi di IPA atau IPS nih? Kalau boleh Jurusan tahu. IPA. Mantap deh, karena kalau masalah IPA gampang. Terus buat si Rustinawati nih. Juga nih. Jurusannya masih ada beberapa pilihan, sama kalau universitasnya juga ada. Maunya sih di luar Jawa, tapi waktu nggak ngizinin, jadi kayaknya masih sekitaran Pekanbaru atau masih sekitaran Riau. Oh, oke. Iya, mantap. Terus yang terakhir siapa nih? Nindya Rizda. Mungkin pengen di UI kah atau UGM kah? Biasanya kan orang-orang sana. Mana ya? Kalau semuanya kayaknya pengennya masih bingung sih. Mungkin nggak tahu deh. Agak bingung. Oh, masih belum ada gambaran ntar mau kuliah di mana gitu ya? Mungkin ada, cuman masih kayak ada beberapa pilihan gitu loh, Kak. Oh, oke. Oh ya, sebelumnya ini kakak-kakak di sini dari berempat ini semuanya dari UMY ya. Ini satu lagi mana ya kok hilang?
Bentar. Di kendala sinyal kayaknya. Nah, udah join lagi. Oh iya, aku masuk ya teman-teman. Nah, tadi kan Oke. teman-teman manggilnya apa ya? Teman-teman SMA, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya. Tadi kan ditanyain sama Mas Jidan dan Mas Uus, gimana kuliahnya, siap gak gitu. Dan alhamdulillah teman-teman tuh jawabnya udah siap gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, lebih enak kuliah offline atau kuliah online? Mungkin dari Bening dulu, coba tolong dijawab ya. Kalau saya kayaknya lebih enak offline. Materinya pasti lebih jelas karena waktu sekolah ini juga selama daring itu materinya nggak terlalu masuk. Selama offline malah enak. Gitu. Betul. Aku juga ngerasa gitu tuh, kalau online tuh kayak apa ya, materinya ya nggak jelas gitu. Jelas cuman kitanya kayak nggak masuk gitu kan, interaksinya nggak puas gitu. Nah, mungkin dari Dani bisa dijawab, lebih prefer offline atau online gitu? Kalau saya lebih mendingan ke offline sih, karena lebih seru aja juga. Terus ya itu tadi, pelajarannya mudah diserap. Setuju. Udah nggak? Kalau dari Nia gimana Nia? Sebenarnya sih lebih seru kalau offline ya Kak, cuman setelah lama-kelamaan udah sekolah online jadi kayak mulai nyaman gitu untuk kuliah online mungkin. Oke. Jadi sebenarnya lebih enak offline, cuman karena kita nih dari tahun berapa sudah online, jadi lebih nyaman online gitu ya. Oke, I feel you, aku merasakannya kok. Oke, dari Rizda gimana? Kalau aku kayaknya enak offline, soalnya dari sekolah aja, maksudnya di sekolah ini kita online kelihatan banget kayak penurunannya gitu loh Kak. Apalagi kalau kuliah kan habis itu buat nentuin kita buat kerja juga kan. Kalau offline kan mungkin bisa lebih tersampaikan kepada kitanya gitu. Betul, kalau offline lebih ya ilmunya lebih gampang masuk gitu lah bahasa kasarnya. Kalau dari Putra gimana Putra? Halo Putra, apakah masih di sana? Iya, Kak. Oke, gimana? Kalau Putra lebih prefer offline atau online? Prefer offline karena suka aja offline. Ketemu banyak teman. Betul banget. Kalau offline lebih ya tadi kayak teman-teman bilang lebih gampang, pelajarannya lebih gampang masuk, terus lebih interaktif dan ketemu temannya tuh enak gitu secara langsung gitu kan. Nah, tapi pasti teman-teman tahu kan kita lagi di masa pandemi, lagi diserang sama COVID gitu kan bahasanya. Pasti aku yakin banget teman-teman, orang tua teman-teman tuh pasti kayak kalau ngebiarin kalian offline tuh kayak ih jangan, nanti ada virus, nanti kamu terpapar, nanti ya gitu-gitulah, kalian tahu lah gimana kekhawatiran orang tua zaman sekarang kan. Terus apalagi sekarang alhamdulillahnya sudah ada vaksin gitu, pemerintah sudah menyediakan vaksin buat kita gitu. Nah, kalau kita korelasikan nih adanya COVID dan kuliah offline, teman-teman ada nggak sih kekhawatiran apakah tentang COVID tersebut, atau kita teman-teman ada kekhawatiran tentang vaksin tersendiri atau gimana gitu? Mungkin bisa dikeluarkan di sini gitu, kita sharing gitu. Kalau dari Bening gimana nih? Kalau saya pribadi sih, ya emang karena COVID ini mau nggak mau tetap online. Cuman kan kalau kelamaan online itu juga nggak bagus ya. Nggak masuk materinya, malah nggak berkembang kitanya. Jadi ya tetap harus diusahain gimana caranya biar COVID-nya juga turun. Nah kan udah ada vaksin. Walaupun sebenarnya vaksin juga nggak menjamin kita nggak kena COVID sih, tapi paling nggak bisa meminimalisir kemungkinan kenanya gitu loh. Jadi lebih ngerasa
nggak terlalu khawatir banget lah sekolah offline-nya. Terus apa lagi ya? Gak apa-apa, misalnya kayak Bening tuh ada kekhawatiran nih kalau offline ntar takutnya terpapar karena misalnya prokes atau gimana gitu. Misalnya kekhawatirannya kayak gitu, nggak apa-apa, dituangin aja gitu. Awalnya mikir gitu juga sih, takutnya ntar berapa hari sekolah ternyata ada yang kena COVID. Nah, alhamdulillahnya kan awal-awal ini nggak seluruhnya siswa masuk langsung semua. Jadi kayak setengah-setengah, ganti-gantian. Menurutku itu lebih efektif daripada online terus-terusan gitu loh. Oke, paham maksudnya. Kalau dari Dadi sendiri gimana? Tentang kekhawatiran itu ya Kak, sekolah offline ya Kak? Ya, betul. Saya sih nggak terlalu itu ya, khawatir ya, karena kan sudah ada vaksin juga. Kalau zaman sekarang ya kita harus bisa berdampingan dengan virus corona tersebut ya. Mungkin kita taat prokes aja lah. Oke, siap. Makasih. Kalau dari Nia sendiri gimana nih kekhawatiran tentang kuliah offline? Kalau buat saya sendiri sih sama kayak yang abang tadi, nggak terlalu khawatir sih, asalkan kita tetap patuh di protokol kesehatan dan kita tahu gimana buat meminimalisir untuk orang ramai gitu. Mungkin kita bisa batasin beberapa orang lain, atau setelah pulang ke rumah kita bisa mandi atau gimana gitu. Kesadaran diri sendiri masing-masing sih kayaknya, jaga diri sendiri. Oke. Ya, aku paham. Makasih Nia. Mungkin dari Rizda boleh disampaikan. Kalau buat saya pribadi ya Mbak, itu tuh sebenarnya kalau khawatir ada. Kalau khawatir kan pasti ada, cuman kalau misalnya sekolah, terus kitanya sendiri udah jaga, cuman nanti ada teman yang lepas masker sembarangan, ada yang ngomong ke sana ke sini nggak pakai masker kayak gitu, pasti ada rasa khawatir. Jadi walaupun udah vaksin, walaupun udah prokes, kita udah jaga diri kita sendiri. Cuman kalau orang lain tetap aja, mungkin dia nggak percaya COVID atau gimana, itu tetap jadi kekhawatiran sih. Oke. Berarti kayak kita tuh butuh kalau dari Rizda ya, kita tuh butuh lingkungan yang teman-temannya tuh juga sadar prokes sendiri, juga sadar perlu melindungi diri dari COVID. Bukan cuma kita juga, tapi teman-teman kita juga butuh dilindungi gitu kan. Nah, bagus. Kalau dari Putra gimana nih? Ya. Oh, kayaknya Putra sedang terkendala jaringan ya. Oke, nggak apa-apa. Ntar dia insya Allah gabung lagi, ntar kita sambung. Kalau dari Mbak Kania ada mau nambahin nggak nih? Halo semua, halo teman-teman. Ini aja sih, kalian kan tadi udah pada siap lah ya, insya Allah siap kuliah offline nih di masa pandemi ini ya. Terus kayak kalian tuh pengennya gimana sih kalau kuliah offline di masa pandemi kayak gini? Kalian pengennya gimana, kan udah ada lah ya pandangan sedikit-sedikit. Ada yang mau jawab dulu nggak? Apa siapa nih? Mau Bening duluan? Boleh? Pengennya kalau kuliah offline ya kayak kuliah pada umumnya. Gak tahu ya, masih belum paham banget gimana kalau kehidupan kuliah. Jadi pengennya tuh pelan-pelan, kalau misalkan offline dari awal kan
Kalau kuliah nggak langsung tugasnya banyak banget. Jadi bisa pelan-pelan, bisa nyiapin diri juga gitu-gitu. Ya mungkin kayak gini tetap bakalan ada online-nya, tapi seenggaknya tetap bakalan masuk gitu. Jadi nggak kaget-kaget banget kalau udah mulai pembelajaran offline yang full gitu. Oke, ini kita tuh juga ini masih hybrid gitu loh, masih kadang offline, kadang online gitu. Kalau Nia, gimana Nia? Gimana tadi Kak? Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Oh, ini kalian tuh pengennya kayak gimana sih di masa pandemi kayak gini, kuliah offline-nya tuh? Kalau masuk ini nggak terbayang sih harus maunya gimana. Cuman nggak bisa bohong, kan kita semua juga pengen ngerasain yang namanya di ospek, keliling-keliling kampus buat kenalin universitas satu-satu gitu. Kayak pengen aja kayak kuliah offline seperti biasa, cuman karena yang kita tahu adanya pandemi COVID, jadi kayaknya kemungkinannya kecil untuk ngelakuin itu seperti kuliah offline biasanya lagi sih. Harus adaptasi dulu ya mungkin ya. Kalau Fauzan nih gimana nih? Pengennya gimana? Saya masih belum ada gambaran sih Kak kalau soal kuliah offline kayak gimana gitu. Oke. Nggak apa-apa. Dulu aku juga gitu Kak, belum ada gambaran sama sekali. Kalau Rizda? Gimana ya Mbak? Nggak tahu, soalnya kan kalau misalnya mahasiswa kan banyak banget ya, terus kayak masuk kelasnya tuh kayak gimana gitu loh, maksudnya kan nggak mungkin satu kelas semuanya masuk, cuman bingung juga sih kalau offline dengan masa pandemi kayak gini harus gimana bagi-bagi muridnya biar meminimalisir penularan itu juga gimana, masih belum ada bayangan sih. Oke. Abis ini kita sharing-sharing ya tentang kuliah di masa pandemi kayak gini. Kalau Putra nih kayaknya belum join lagi ya. Oke sih itu dulu. Mungkin dari Mas Uus atau siapa? Dipersilahkan. Ini kan tadi kalian udah bahas masalah ada yang ngomong prokes gitu kan. Nah, di tempat kami sendiri, kakak-kakak ini di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, itu juga sudah melakukan kuliah offline sejak tahun 2020 dan itu dilakukan juga hybrid. Nah, kalau untuk prokes sendiri di UMY itu termasuk ketat banget karena kita harus menggunakan masker di lingkungan kampus kecuali pada saat minum, makan, kemudian harus mencuci tangan. Nah, buat kalian yang nggak bawa sabun, nggak bawa air juga nggak apa-apa. Di setiap gedung juga udah disediakan sama pihak UMY-nya kok. Bahkan UMY itu juga sudah membentuk satuan khusus gitu untuk menangani kasus COVID ini. Juga ada relawan COVID dan juga setiap masuk itu suhunya dicek. Kemudian bahkan kita dapat kontak apoteker UMY-nya, kalau kita sakit kita bisa hubungi kontak tersebut. Bahkan di belakangan ini juga UMY itu ngadain vaksin buat mahasiswanya. Ada dosis 1 dan juga dosis 2. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanya nih sama kami nih. Ada nggak yang mau ditanyain? Boleh banget. Mau Kak, mau tanya? Boleh, silahkan. Ini kan kuliahnya kan online. Nah, kalau misalnya kuliah online tuh, tapi kan mungkin masih udah beberapa kali offline. Cuman tetap masih ada ospek nggak sih? Aku izin menjawab ya. Nanti mungkin bisa ditambahin teman-teman lain. Kalau terkait ospek, kalau di UMY sendiri namanya bukan ospek, tapi mataf. Mataf itu sama kayak ospek ya. Mataf itu kepanjangan dari masa ta'aruf. Nah, jadi kan kita kayak pengenalan nih,
gimana sih universitas itu gitu kan. Nah, kalau alhamdulillahnya tahun 2020 kemarin sama tahun 2021 ini ospeknya itu online. Jadi kayak lewat Zoom gitu. Karena sebelumnya awalnya mau offline, mau hybrid gitu kan, ada yang online, ada yang offline. Tapi kemarin tuh PPKM ya kalau nggak salah, karena ada PPKM itu, jadi di full online. Tapi walaupun online, alhamdulillah ospeknya tuh seru banget. Sampai kemarin sempat trending di Twitter tuh, apalagi yang fakultas kami, fakultas Fisikol. Keren banget pokoknya, udah muda mendunia gitu. Kita dapat rekor muri juga loh. Iya bener, dapat rekor muri lagi. Waduh, udah mantap pokoknya UMY mah. Oke, makasih Kak. Saya Kak. Boleh, monggo. Ospeknya sendiri kan seru nih. Kalau untuk tugas-tugasnya gimana Kak selama kuliah online? Siapa nih mau jawab, aku atau ada yang mau jawab juga? Boleh Salsa jawab, nanti ditambahkan. Aku jawab dulu ya. Ntar teman-teman lain bisa nambahin. Jadi pertanyaannya, ini lebih ke teknis kuliahnya ya. Gimana nanti tugas-tugasnya gitu. Ya pasti yang aku bisa jawab, tugas kuliah dan tugas sekolah itu beda banget. Mungkin waktu SMA kita tugasnya ngisi LKS ya, kayak buku soal gitu kan, ABC, esai gitu kan. Nah kalau di perkuliahan ada sebagian kayak gitu, tapi tidak seluruhnya kayak gitu. Bahasa kerennya tuh tugas kita ke upgrade gitu. Yang dulunya isinya kita ngisi esai nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita udah bikin esai yang lebih panjang, kayak penjabaran gitu. Kayak apa ya? Ya kalian tahu lah, kan mahasiswa tuh kata orang-orang tuh agent of change gitu kan, kayak agen perubahan. Pokoknya mahasiswa tuh keren banget lah gitu. Nah, untuk menuntaskan keren itu, supaya kita benar-benar jadi keren, ya tugasnya harus keren-keren juga gitu. Kalau tugasnya, alhamdulillah seru-seru kok. Ya kadang bikin stres, tapi bikin pengalaman juga nambah pokoknya. Mantep gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Aku mau nambahin dikit ya. Saya mau tanya Kak. Oke Fauzan, kalau mau nanya dulu nggak apa-apa deh. Kan kakak semua ini kan dari UMY ya. Mungkin kakak boleh kasih gambaran gitu tentang kampus UMY. Kuliah UMY itu bagaimana? Sekian. Oke, aku dulu ya, nanti ditambahin ya. Kan ya monggo. Kan udah dari namanya nih UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Jadi udah pasti kampus berbasis unggul dan islami dan muda mendunia ya. Terus kalau gimana maksudnya? Mungkin Salsa dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Aduh Tani ya kayaknya nervous. Mungkin aku nambah ya Kak. Oh Jidan mau nambahin, monggo. Iya. Nah, jadi itu kan kalau di UMY nih ya, itu kan sekolah universitas swasta tuh ya. Jadi kalau di UMY itu juga disediain asrama juga. Jadi kan si Dani kan sekarang lagi di asrama tuh. Kalau mungkin mau masuk asrama lagi itu bisa kalau di sana. Jadi ada programnya tuh. Itu Kak, salah satu yang 1 tahun kemarin masuk asrama tuh. Bisa kalau lagi kepo-keponya gimana sih Kak kalau di asrama itu gimana rasanya kalau asrama di universitas. Nah, itu mungkin bisa tanyain ke Kak Salsa aja itu. Terus juga kalau di UMY itu juga gambarannya gimana ya? Mungkin kalau di universitas lain tuh masih ngadain online ya kalau sekarang itu yang kemarin-kemarin. Tapi kalau di Universitas UMY sendiri tuh kami dari kampus itu berani untuk mencoba membuka kelas offline gitu. Jadi kita dikasih maksimal 1 semester tuh kan 6 bulan ya. Nah, jadi selama itu kita dikasih 3-6 pertemuan gitu.
Ya, Mungkin ada yang nambahin nih. aku mau nambahin dikit ya. Kalau perihal asrama tadi bisa kita obrolkan di belakang nanti ya. Pokoknya asrama UMY itu keren kok. Nah, aku mau nambahin itu sih terkait kayak kekhawatiran teman-teman tentang kuliah offline ya, kayak tadi sempat disinggung kayak nanti takut terpapar atau nanti takut teman-teman yang nggak taat prokes gitu-gitu kan, kayak yang udah dibilang sama Mas Uus tadi, di UMY itu ketat tuh kayak kita mau masuk aja dicek dulu nih suhunya, apakah suhunya tuh normal atau tidak. Kalau ternyata tidak, wah, suruh balik tuh, kalau enggak suruh tunggu dulu sampai suhunya normal. Nah terus bener juga kayak kata Mas Uus, di setiap gedung di UMY itu disediain apa tuh namanya hand sanitizer gitu, hand sanitizer untuk kita cuci tangan. Bahkan ada yang apa tuh namanya yang untuk cuci tangan tuh aku nggak tahu, wastafel gitulah, nah gitu. Terus di UMY tuh kayak yang dibilang Mas Tuus tadi, ada satgas yang untuk ngurusin COVID juga, namanya ICS. Kepanjangannya apa ya? Agak lupa aku kepanjangannya. Pokoknya itu yang ngurusin COVID gitu. Misalnya nih, ternyata kita tuh sebagai mahasiswa ada yang COVID kan, ntar hubungin aja ICS-nya. Kalau ICS, saya positif corona nih gitu, tolong ditangani gitu. Nanti kita di karantina di gedung milik UMY, kayak asrama gitu juga, di karantina selama 14 hari. Nah, selama 14 hari itu kita dikasih makan, dikasih fasilitas, pokoknya udah kayak tinggal di hotel gitu lah. Makan dikasih, nggak perlu bayar. Pokoknya, udah kayak, gitu lah pokoknya, udah tidak bisa dideskripsikan lagi gitu. Sampai kita bener-bener sehat gitu. Kalau udah sehat, baru kita dilepaskan, maksudnya boleh keluar gitu, bebas mau kemana aja. Pokoknya kalau perihal prokes terus COVID gitu, UMY sih udah udah paling sigap lah gitu, udah tidak perlu dipertanyakan lagi, kesigapannya udah mantep gitu. Gitu, Dani, Nia, Bening, dan Rizda. Aku mau nambahin dikit nih, kemarin sempat trending juga kan di TikTok yang UMY pas saat Ramadan kemarin. Bener yang sampai macet itu ya? Iya, drive thru buka sama sahur gitu. Jadi aman terkendali. Makmur ya. Ya bener banget kata Mbak Kania, makmur. Dari buka sama sahur aja udah ada bantuan gitu loh. Pokoknya kalau hidup di UMY insya Allah sejahtera, amin. Aku mau nambahin. Boleh. Ngomong masalah antrian untuk sembako buka puasa kemarin, kalau nggak salah itu kan juga menyebabkan kemacetan jalan dan sempat heboh juga. Ini berbicara tentang sigapnya UMY, itu dalam 1 hari aja ada laporan itu, besoknya langsung diatasi dan masalah itu selesai. Itu karenanya UMY ya, kalau ada masalah sigap, terus kalau ada peduli gitu dengan mahasiswanya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi nih, boleh banget. Gitu teman-teman. Jadi sebelum ditutup nih, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Entah terkait perkuliahan, atau terkait prokes, atau terkait apa aja gitu. Masih ada nggak? Boleh banget ditanyain. Tanya Kak. Biasanya kan kalau di kampus-kampus seperti itu ada jurusan yang unggul di dalam kampusnya sendiri gitu. Misalnya kayak UNY itu komputer atau gimana gitu. Nah untuk di UNY sendiri jurusan yang unggulnya tuh apa? Ada yang mau jawab nggak? Jidan, Kania, atau Us? Mungkin untuk jurusan yang unggul itu setiap fakultas punya masing-masing, tapi poinnya ini, di UMY itu sendiri hampir semuanya udah mendapatkan akreditas A, dan juga Universitas Muhammadiyah terbaik nomor 1 di Yogyakarta gitu. Jadi semuanya sih kalau menurut kakak sih
bagus semua dan unggul, apalagi sesuai dengan slogan UMY, unggul dan Islami gitu. Ya, betul. Kalau mungkin itu ya, kalau kalian mungkin lagi bimbang-bimbangnya masuk jurusan apa gitu kan. Ini sih kalau dari aku, kalau ngambil yang unggul boleh, tapi sesuaiin juga sama minat teman-teman kalian. Kalau ternyata minat teman-teman diperhitung-hitungan gitu, ya mungkin cocok tuh masuk jurusan teknik atau jurusan yang butuh hitung-hitungan gitu. Kalau ternyata teman-teman minatnya di sosial, isu-isu kemanusiaan, isu-isu politik atau isu-isu sosial, cocok juga masuk ke fakultas kami, fakultas teman-teman ini, yaitu Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jurusannya ya menyesuaikan kembali sama minat teman-teman gitu. Gitu nih ya. Terima kasih, Kak. Oke, apa ada lagi? Ya, kayaknya cukup ya. Boleh dong kita foto bersama dulu buat dokumentasi nih. Mungkin Mas Uus bisa dikoordinasi. Boleh. Oke, siap-siap ya, senyum. Keluarkan ekspresi terbaik kalian. 1, 2. Oke, mungkin boleh sekali lagi. 1, 2. Oke. Makasih juga buat teman-teman sekalian, buat Bening, Nia, Rizda, Fauzan, dan mungkin Putra tadi yang ada kendala jaringan. Semoga kalian nanti bisa mendapatkan jurusan ataupun universitas yang kalian inginkan, dan sukses ke depannya buat kuliahnya, buat sekolahnya gitu. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak lain boleh nyampaikan pesan. Nambahin pesan ya. Mungkin buat kalian yang sebentar lagi kan mau masuk dunia perkuliahan ya. Nah, kakak saran sih itu buat masuk jurusannya itu dipikirkan matang-matang ya. Jangan sampai kalian tuh ikut-ikutan teman atau saran dari teman gini. Nah, yang penting semisal kalian pengennya passion kalian di apa, itulah kalian pilih jurusan itu. Biar nggak sampai seperti teman kakak tuh yang salah jurusan dan akhirnya ngulang 1 tahun lagi gitu. Jadi kalau mau masuk kuliah dipikirin bener-bener mau milih jurusan apa. Mungkin dari aku dikit aja ya. Karena SBMPTN ataupun ya ujian-ujian masuk PTN atau PTS kan bentar lagi ya. Nggak bentar juga sih, masih beberapa bulan, tapi kan nggak kerasa ya. Mungkin teman-teman semangatnya dijaga, terus kesehatannya juga dijaga. Ya yang paling penting semangat lah. Kalau udah semangat mah, sehat mah bakal ikut ngikut juga gitu, bakal ikut tumbuh gitu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah mau diwawancarai, udah meluangkan waktu, udah meluangkan pikirannya juga untuk mau ikut berdiskusi bersama kami. Mungkin dari Mbak Kania ada sepatah dua patah kata untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Oke, kalau dari aku ini aja sih, kayak dibawa enjoy aja, nggak semenyeramkan itu kok. Oke, terima kasih juga buat kakak-kakak semuanya. Jadi semangat dan terus berproses ya teman-teman sekalian. Mungkin itu saja dari kami. Teman-teman boleh leave ataupun istirahat. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bening, Nia, Rizda, Fauzan. Sama-sama. Terima kasih ya semuanya. Semangat. Semangat. Semangat, Kak. Istirahat. Dah.